Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas hamba-hambamu ini, atas kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tutur kata, sikap, dan langkah hidup kami, Tuhan permuliakanlah namamu. Maka kami mengangkat tangan kami, menyerahkan setiap perkara, ketidakberdayaan, keterbatasan, ketidakmampuan kami ke dalam pengasihan Tuhan Allah. Sungguh kami membutuhkan belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menangkap setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Sesungguhnya kami merindukannya. Maka Tuhan, sesungguhnya kami rindu mendengar sebagian isi hati-Mu ini. Maka berkata-kata, bersabdalah melalui hamba Tuhan ini, dan hamba-hamba-Mu mendengar. Urapi hamba Tuhan semua yang hadir, yang mendengar, baik secara live streaming, baik secara lewat YouTube nantinya, ataupun yang hadir hari ini di tempat ini. Biarlah kami sungguh menangkap kebenaran ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih hamba Tuhan yang berdiri, yang Tuhan percayakan untuk boleh menaburkan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Tuhan. Kuduskan, tahirkan, ampuni hamba dengan segenap keterbatasannya ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, maka wibawa ilahi, kuasa dan kemuliaan turun atas hamba Tuhan ini. Dan Tuhan, Engkaulah yang dipermuliakan. Setiap perkara yang bukan kehendak Tuhan, setiap hal-hal yang hendak menyangkal atau menyesatkan, membelokkan kebenaran firman Tuhan, yang hendak mencuri benih-benih firman Tuhan ini sehingga tidak bertumbuh, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah sebab hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita buka Alkitab kita, ada 2 perikop saudaraku ya. Agak banyak. Kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 126 1 sampai 6. Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayat 6, satu pasal saudaraku ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita menyambungnya di dalam Matius, maaf. Lukas pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Lidah saya kenapa jadi Pak Lukas terus ini? Sebentar, Matius pasal yang ke-6. Ya, hal kekhawatiran. Ini agak banyak. Kita mulai ayat yang ke-25 hingga selesai, satu perikop. Hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 dimulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Dua perikop ini sedikit kontradiksi. Karena di dalam Mazmur dikatakan harus tetap menabur. Sekalipun mencucurkan air mata, berpengharapan berarti harus berkarya nyata. Kita seringkali mendengar kata-kata menjadi seorang winner, pemenang. Winner never quit, ya, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Quit. Suka kepleset. Lama saya nggak di luar negeri. Di dalam terus saya ini. Tapi seorang quitter atau seorang yang menyerah, yang kalah, dia tidak akan pernah menjadi pemenang. Orang yang berhenti tidak akan pernah menjadi pemenang. Maka sekalipun terseok-seok kakinya, digambarkan oleh firman Tuhan, selesaikan pertandinganmu dengan baik. Tetaplah melangkah. Jangan berhenti untuk melangkah. Lah ini kadang kontradiksi, kita disuruh tidak usah khawatir, ya, tenang-tenang saja. Tapi ada ayat menarik di sini dikatakan dalam Matius, engkau melebihi burung. Betul ya? Kalau kita tidak menabur, kalau kita tidak menuai, berarti kita sama dengan burung. Maka Tuhan bilang, bukankah engkau melebihi burung-burung di udara? Saudara, tadi saya sambil jalan saya berpikir, saya memberikan satu motivasi kepada anak-anak muda. Kalau yang sudah tua, tidak usah naik pesawat, tidak apa-apa lah sudah. Tapi kalau yang dari Medan sekali-kali perlu naik pesawat, berarti melebihi burung. Burung terbangnya tidak akan lebih tinggi dari biasanya. Sekali dia terbang segitu, ya segitu saja. Tetapi manusia bisa terbang melebihi burung. Maka sekali-kali bermimpilah, berpikirlah untuk bisa naik pesawat terbang. Amin. Misalnya pulang kampung ke Surabaya atau ke Medan, naik pesawat terbang, berarti sudah melebihi burung. Amin. Amin atau belum nih? Amin. Nah, untuk itu supaya lebih hari ini saya kasih tahu, maka menaburlah, dan maka engkau akan menuailah. Tadi dikatakan tidak menyimpan dalam lumbung, maka orang pemenang itu juga akan diizinkan oleh Tuhan untuk menabunglah. Kata ada firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan, belajarlah kepada semut. Semut itu menabung, mengumpulkan rezekinya, mengumpulkan makanannya di musim panas. Katanya ketika musim hujan tidak lagi dapat mengumpulkan makanan, dia nggak bisa keluar dari sarangnya. Sebab air tergenang dan semut itu akan mati hanyut terbawa air. Maka ketika musim panas dia keluar kandangnya, dia mencari mengumpulkan makanannya dan disimpannya untuk bekal di musim hujan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa melatih kita untuk menjadi pemenang. Hari ini saya memberi tema renungan saya, bersyukur dengan segenap hidup. Enggak cuma hati saja, tapi hidup. Totalitas hidup orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan mental sebagai orang yang bersyukur. Adalah dia berjuang, tidak ada kata menyerah. Bekerja terus, menabur terus. Karena berhenti menabur, dia berhenti menuai. Kita lebih dari seekor burung. Kata-kata khawatir di dalam Matius pasal 6 tidak serta-merta membuat kita menjadi ongkang-ongkang kaki, bersantai-santai ria, sehingga kita seolah-olah rezeki berkah datang sendiri. Memang benar Alkitab mengatakan bahwa rumput-rumput di ladang tidak memintal, tetapi berpakaian dihias demikian rupa. Salomo
Dengan segala kemegahannya, tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu di bakung di lembah itu. Betul. Tetapi saya sampaikan juga bahwa ketika manusia, termasuk Salomo dan semua, kalau tidak memintal, benar-benar tidak berpakaian, saudaraku. Benar-benar telanjang kita ini. Maka memintal, menenun. Saudara, saya ada teman yang pelayanan di daerah-daerah yang pedalaman, daerah Pulau Rote dan semua NTT sana yang cukup gersang. Banyak belakangan orang merantau dari sana ke Jakarta pada berdiri pekerja kasar, bekerja keras. Supir-supir odong-odong itu ya. Banyak orang-orang NTT karena kehidupannya minus. Tapi mereka ibu-ibu tua, kalau kita lihat perhatikan mereka memintal dengan tekun, betul ya? Dan hasil tenunan itu dijadikan satu komoditi, artinya buat daya tarik budaya, daya tarik wisatawan sehingga kita pergi ke sana berwisata. Sekali-kali boleh naik pesawat melebihi burung dan pergi ke pulau-pulau terpencil. Kita pelayanan ke sana, bukan sekedar jalan-jalan. Saya ada teman melayani, kita boleh berkunjung, amin. Ada komisi kaum wanita, ada komisi kaum bapak, ada kaum muda, kumpulkan, amin. Tabung seperti semut, kita bisa terbang melebihi burung, pergi pelayanan ke pedalaman dan membawa berkat ke sana. Haleluya. Oh, kekuatan kita nggak seberapa, gereja kita kecil. Jangan pernah berpikir melihat kita kecil. Tuhan kita luar biasa besar. Maka berpikirlah bijak. Firman Tuhan mengajak kita untuk sekalipun meneteskan air mata, situasi tidak memungkinkan, tabur saja. Orang yang menabur sambil menyucurkan air mata, itu tanda orang bersyukur. Bagaimana bersyukur? Situasi sangat sulit. Tapi orang yang bersyukur tak menabur, dia akan kembali dengan berkas-berkas. Coba kalau nggak menabur, tidak akan membawa apa-apa. Maka menaburlah, maka engkau menuai. Dan menabunglah. Tentu hidup ini nggak semua bisa ditabung. Sebagian harus ditabur. Saya sering menekankan apa rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, kita boleh nikmati. Makanlah. Makanan tidak dosa. Tapi yang menjadi salah seringkali kita bukan lagi makan roti atau bukan makanan. Tapi makanlah yang memakan kita. Kadang kita kurang bersyukur, tapi sebenarnya lebih kepada berlaku tamak. Enggan untuk berbagi, enggan untuk menabur. Semua makanan dinikmati, sehingga roti itu yang makan manusia. Bukan manusia lagi makan roti. Saya ini contoh manusia yang dimakan roti. Perutnya jadi buncit. Banyak orang memandang saya kurang tertarik. Wow, ini pasti si tamak. Makan kebanyakan. Orang yang makan kebanyakan sama dengan orang yang dimakan roti. Ada orang sampai ribut, berantem, rebutan makanan. Sama, itu juga roti makan manusia itu. Tapi tidak lagi menikmati makanan roti. Saudara, Yesus ketika Matius pasal 4, ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Bukan soal makanannya nggak penting. Makanan itu sangat penting. Menjadi kebutuhan pokok dan mendasar buat kehidupan. Tapi ketika makan dengan tidak memperhatikan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah akhirnya makanan yang memakan manusia. Makan dengan cara yang tamak dan salah. Tidak berbagi. Tidak menabur. Tapi makanan dan firman Tuhan harus jalan sejajar. Harus berdampingan erat. Harus ada dua-duanya. Mengapa GJKI ini kalau kebaktian selalu ada makan, minimal dadar gulung. Haleluya. Karena makanan dengan firman Tuhan harus disandingkan secara rapat. Tidak boleh dipisah-pisah. Injil saja, firman Tuhan saja tanpa makanan sama dengan cuma teori kosong. Candu, kata orang China. Hanya bohong saja. Hanya hayalan, hanya mimpi. Tapi tidak ada kenyataannya. Tapi kalau makanan saja tanpa firman Tuhan juga sama. Itu adalah ketamakan dan arogansi manusia. Tanpa kendali. Maka makanan dengan firman Tuhan harus jalan berdampingan. Bagaimana orang yang memiliki makanan tapi dipenuhi firman Tuhan, dia terus menabur. Nggak semuanya dinikmati. Betul ya? Panen hari ini, dapat gaji hari ini. Tidak semuanya dibeliin visa. Tidak semuanya buat beli hedon, ya.
Tidak semuanya dibeliin burger, kadang-kadang ditabur berbagi. Di tengah krisis berbagi dengan sesama. Amin. Supaya ada tercipta keseimbangan. Cara makannya yang salah. Tidak menuruti firman Tuhan. Tuhan bilang berbagilah. Menaburlah. Makanan tidak untuk dinikmati sendiri. Ketika makanan dinikmati sendiri, secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu namanya sebenarnya korupsi. Iya, karena makanan itu Tuhan yang memberikan. Tuhan bilang, Tuhan sediakan makanan. Amin. Tuhan yang memberikan rezeki ini. Walaupun toh harus carilah. Maka tadi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka firman Tuhan harus dipahami juga dengan benar. Carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Semuanya ditambahkan oleh Tuhan. Tapi juga bukan berarti mencari firman Allah lalu nggak mencari rezeki. Lalu nggak bekerja. Bekerjalah. Tetap berjuang hidup ini. Harus berimbang. Maka saya menerapkan tidak terlalu dipersoalkan menjadi full timer atau tidak full timer. Bagaimana kita memiliki sikap melayani full heart. Bahkan tadi saya memiliki tema full hidup, full life. Seluruh hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak soal mau full time atau nggak full time, bukan yang terutama, bukan yang terpenting. Tapi full life, full heart, itu yang penting buat Tuhan. Kerjakan apa yang dengan tangan bisa kerjakan, kerjakan raih. Maka kerja kecil ini saya bermimpi kelak ada menemukan salah satu dari kita yang kuliah di bagian teknologi ada? Teknologi. Nah, teknologi komputer bisa menemukan satu aplikasi yang penemunya siapa? Woi, jemaat GCKI, pembawa damai agape. Wow, ikut bahagia kita. Tuhan dipermuliakan. Saudara, yang menemukan pesawat terbang siapa? Anak Tuhan. Yang menemukan semua alat-alat kesehatan siapa? Anak Tuhan. Wih, hebat tuh. Orang-orang yang takut Tuhan harusnya sungguh menjadi pelopor, menjadi penemu-penemu luar biasa. Jangan ongkang-ongkang kaki. Bersyukur segenap hidup, bersyukur segenap hati, dia harus mewujudkan dalam perjuangan. Saya menulis di sini, harus pakai kacamata. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan, ya, jadi lelah tidak akan menjadi sia-sia. Mau yang full time, mau yang nggak full time melayani. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Bersyukur berarti tidak berarti lembek. Ya, tidak berhenti untuk terus berkarya dan berjuang, tidak menjadi lembek, jangan kasih kendor. Terus semangat, kobarkan semangat. Seperti tadi malam dikatakan firman Tuhan, dikatakan berkobar-kobar, bernyala-nyala, jangan padam apimu. Maka yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sebagai pejuang tadi. Tidak sekedar hanya berjuang untuk hidup, tapi justru hidup itu sendiri adalah untuk berjuang. Amin. Bukan bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja. Berjuang itu penting. Bahkan sangat-sangat penting. Bukan yang penting berjuang, tapi berjuang itu sangat penting. Amin. Berkarya itu sangat penting. Bukan yang penting berkarya, bukan. Berkarya itu sangat penting. Saudara bisa bikin apa? Bikin kreasi. Buat gereja kita, buat keluargamu, buat hidupmu, buat lingkunganmu. Karyakan, itu wujud syukur kita. Sudah bersyukurkah kita dengan hidup kita ini? Tuhan beri buat kita supaya kita menghasilkan karya. Hasil syukur kita, bukan ucapan, bukan nyanyian, tapi tindakan yang nyata diwujudkan. Nah, gereja kecil kita ini saya bermimpi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan muncul seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Seorang pembicara-pembicara firman Tuhan yang handal, yang berkualitas. Tidak soal mau full time, nggak full time, tapi mereka sambil berkarya melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Nah itu. Karena kita diciptakan jadi pemenang. Pasti menang. Saya pernah baca satu artikel. Semua manusia yang jadi manusia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, jenis kelamin apapun dia sebenarnya sudah pasti pemenang. Karena ketika, ini secara kesehatan ya, medis ya, ketika sperma yang dihasilkan oleh spermatozoon itu ditembakkan, disemburkan, dilepaskan, berlomba berjuta-juta sel. Berlomba dengan cepat, adu cepat. Siapa yang paling cepat mengenai ovum atau ovarium itu, yang mengenai sel telur itu, itulah yang dibuahi.
Dan pembuahan itu menjadi manusia. Nah, kalau pas balap-balapan ternyata yang datang bersama-sama tiga-tiganya jadi manusia. Maka ada anak kembar 3. Kalau saudara ingin punya anak kembar 8, berdoa supaya ada 8 pemenang untuk boleh dibuahi. Amin. Maka kembar 8. Maka kalau ada anak kembar berarti dua-duanya bareng. Malaikat juga adil, fair. Begitu bareng ya jadi dua-duanya. Tapi rata-rata cuma pemenangnya 1. Maka sekali dia berbalap cuma 1 yang menang. Misalnya kasih nama Edi Hermawan, dia menang. Dia jadi manusia, yang lain nggak jadi. Jadi banyak yang sedang berlomba, yang jadi 1. Nah, kita pemenang. Begitu kita manusia jadi ini, sebenarnya sudah menjadi pemenang. Amin. Maka Tuhan ciptakan jadi pemenang. Ujung-ujungnya pasti menang, pasti beruntung. Terlebih-lebih dijamin oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur tadi, dijamin sebenarnya. Ada satu pengharapan. Ketika dinyanyikan ziarah doa pengharapan ini, situasi tidak baik. Tapi mempunyai keyakinan bahwa sekali waktu Tuhan pasti akan membawa dalam suatu yang sejahtera dan damai. Sehingga orang berucap, wah Tuhan bela orang ini. Tadi gitu dikatakan dalam Mazmurnya. Tuhan bela orang ini. Sehingga nggak mungkin dia bisa keluar dari kusutnya hidupnya. Nggak mungkin keluar dari krisis dan kusutnya permasalahan hidupnya. Dia bisa keluar loh. Tuhan hebat. Akhirnya ujung-ujungnya menang. Maka bersyukurlah dalam segala hal. Jadi segenap hati dalam segala hal juga. Tapi betapa sulit saya sering berseloroh. Hidup bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal itu tidak nunggu sukses. Tidak nunggu dapat untung. Ketika nggak untung pun bersyukur. Lah ini yang sulit. Saya juga sudah belajar terus. Tapi mau juga sulit nggak ngomong lagi. Tapi sikapnya ternyata kita nggak berhenti berjuang. Kalau cuma ngomong udah sulit ngomong. Bersyukur Tuhan. Anak saya jeblok nilainya. Sulit. Kayaknya aneh. Tapi tunjukkan sikap bersyukurnya itu memperbaiki, berjuang. Memperbaiki kejeblokan, betul ya? Hari ini nggak naik kelas bersyukur. Tapi nggak putus asa, nggak terpuruk, diperjuangkan naik kelas. Besok anaknya mulai menghargai betapa pentingnya orang naik kelas itu. Karena kalau nggak naik kelas itu malu luar biasa. Pernah ada yang nggak naik kelas? Ngakulah. Rasanya tidak enak ya. Kita kalau nggak naik berkali-kali, kadang-kadang kita dipanggil Pak Guru. Karena temennya udah kemana dia masih jadi Pak Guru gitu. Saya sih belum pernah nggak naik kelas. Tapi saya pernah tidak lanjut sekolah sehingga saya akhirnya berikut saya sekolah dengan adik-adik kelas. Rasanya tidak enak. Padahal sih naik lulus saya, tapi karena biaya sehingga saya bekerja setahun dan nggak teruskan sekolah. Tapi begitu besoknya saya sekolah dengan adik-adik kelas, rasanya tidak enak. Apalagi kalau kita benar tertinggal, maka belajar menghargai akhirnya kegagalan itu tidak enak. Tapi orang yang bersyukur, dia mengatasi kegagalannya. Segala sesuatu bersyukurlah. Ada satu cerita. Kadang kita lupa bersyukur ya. Ada satu raja, dia punya hobinya berburu. Dia berburu dengan pasti dia ngajak pengawal pribadinya yang sangat setia dan sangat piawai, memberikan satu perlindungan. Ada beberapa orang-orang penting biasanya berburu bareng. Di tengah berburu, di tengah lelahnya, pada istirahat duduk. Sambil duduk dia mengasah senjatanya gitu. Gitu kan ya. Dia asah si pengawalnya mengasah gitu. Sambil diasah ya dia juga enggak namanya cuma membersihkan pakai alat begitu kan ya, pakai kulit binatang gitu. Gosok-gosok dia nggak tahu bahwa senjata ini pas mengarah ke si raja gitu ya. Ternyata kepencet lah nyala, cis, melesat kena. Nggak mati Pak, kalau mati ceritanya ntar berhenti nih. Jadi kakinya, jempolnya itu putus. Jempolnya raja, ya ini jempol kakinya. Kok jelas cuma kena jempol kakinya. Tapi betapa murkanya raja. Murka nggak kayak gitu? Murka. Pulang berburu nggak jadi lanjutkan. Pulang dan pengawal ini di sel. Di penjara, dianiaya dulu, digali, dicari tahu ini sengaja atau tidak dan sebagainya. Ada unsur pemberontakan apa enggak, ini makar apa tidak nih, kudeta atau gimana, diselidiki dan memang enggak ada. Tapi hari di penjara lama, ada lebih kurang 1 tahun. Raja ini sekali waktu dia berburu tanpa pengawalnya tentunya. Dia berburu dan tersesatlah dia si raja ini.
Tersesat saking dia nggak terlalu mengerti, karena biasanya ada yang mengarahkan para orang-orang kepercayaannya. Akhirnya dia pergi sampai kesasar ke satu hutan. Di situ ada suku-suku primitif yang ternyata makan orang. Waduh, setiap ketemu orang di luar sukunya pasti dijadikan itu, ya rica-rica sama saksang gitu ya, sop sebagian, bukan sop RW, tapi sop orang, di sop. Maka hari itu, ramai mereka pesta ya. Begitu udah mulai mau dibiarkan, kasih makan ya, besok mau diselesaikan, dibantai, diperiksa. Waduh, mereka ternyata punya, tidak boleh dipantang untuk memakan baik itu binatang ataupun manusia yang ada cacatnya. Yang ada cacat mereka, buat mereka itu adalah satu kutuk, suatu tanda bahaya. Sehingga si raja ini pas lihat jempolnya tidak ada, sehingga dilepaskanlah dia pulang. Tidak jadi dimakan karena jempolnya hilang. Sampai di kerajaan dia bersyukur. Oh, saya bersyukur, untung dipanah jempol saya oleh si pengawal. Akhirnya pengawalnya dibebaskan. Pengawalnya dibebaskan dengan alasan, ternyata kamu memang setia. Seandainya kamu nggak memanah jempol saya sudah dijadikan rica-rica sama sop, sama orang-orang di pedalaman sana utara. Korea Utara. Nah, Jakarta Utara. Akhirnya dibebaskanlah pengawalnya ini. Pengawalnya juga bersyukur, sudah dia nggak sengaja dipenjara tanpa ada pengadilan gitu ya, dipenjara udah setahunan. Oh Tuanku, saya juga bersyukur saya dipenjara. Seandainya saya nggak dipenjara, saya pasti mengawal Tuanku. Pasti sayalah yang dimakan. Saudara, Tuhan ini merancang hidup saudara dan saya ini keadaan baik. Pasti baik, maka jangan dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Karena ketakutan, kekhawatiran nggak menyelesaikan apapun dalam hidupmu. Berkarya saja, tabur saja, betul ya? Kerjakan saja, cari saja, mintalah, maka diberikan kepadamu. Tapi jangan hanya berhenti mintalah, carilah, maka akan diberikan. Engkau mendapat. Sudah berminta, sudah mencari, mendapat, ketuk pintu, minta belas kasihan Tuhan. Niscaya pintu dibukakan, pasti. Inilah tanda orang bersyukur, hidupnya tidak terlalu murung. Sulit betul, tapi tidak pernah putus asa. Sekalipun putus asa, kata firman Tuhan dikatakan, tidak pernah putus harapan. Karena sesungguhnya kesulitan yang ada hari-hari ini, yang seolah-olah kita dagang, kemarin anak saya bercerita juga di kampusnya, ada orang berdagang, dagangnya sekarang murah. Betul ya, Gebi? Murah makanannya. Kemarin malam juga saya makan sama Niko itu, masakan Manado di daerah sono begitu makan, buset, saya beli makan satu porsi sampai banyak banget, bisa dimakan 4 orang. Akhirnya karena kita nggak habis, saya beli. Biasa manusia kan kadang-kadang dimakan oleh makanan. Wah, sana dikasih banyak Bu, beli lagi Bu. Beli lagi saudaraku, sudah begini masih beli lagi. Akhirnya makan juga Niko, akhirnya nggak habis. Kita udah dikasih banyak, tidak habis ini. Kalau kita lihat orangnya malu, buang Bu. Nggak benar ini hidup, saudara. Saya kasih tahu aja nggak benar. Tapi itulah kenyataan hidup ini. Kadang-kadang kita tamak. Saat ini betapa situasi sepi, orang yang mulai membuka usaha sehingga dimurahkan. Daripada nggak kemakan dikasih banyak-banyak. Terus si Gebi sempat nanya sama si pedagangnya ini di kampus. Dan cerita, iya Dek, sekarang sepi banget, yang belanja jarang banget, yang makan. Kadang kan kampus tutup. Hanya Sabtu aja kalau kasih ada kumpul-kumpul anak-anak baru makan, itu pun nggak banyak sebagian. Mungkin sebagian nggak di rumah udah pada bawa bekal. Gebi juga bawa bekal lontong gitu ya. Oh enggak, dia jajan namanya. Akhirnya dia mengatakan betapa sulitnya. Toh demikian mereka tetap buka dagang terus. Amin. Teman-teman yang jualan kue mungkin sepi, tetap toh hari ini tetap dagang. Amin. Jangan nyerah. Berkarya aja itu tanda wujud syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hidup kita. Baik tidak baik waktunya. Ayo terus berjuang. Temukan celah-celah di tengah krisis itu.
Karena setiap kesukaran menimbulkan ketekunan. Amin. Setiap ketekunan pasti menimbulkan tahan uji. Betul ya? Orang yang tahan uji pasti mendapatkan pengharapan. Kalau orang yang give up, menyerah, berhenti, dia bukan orang bersyukur. Orang bersyukur dia terus melangkah. Supaya kita tidak berhenti di tengah kegelapan, tetap ayuhkan kaki. Supaya kita melewati kekelaman itu. Kalau saudara berhenti melangkah, saudara ada di tempat kelam terus. Melangkah saja, kata Mazmur. Gadamu duk, duk, duk gitu ya. Itulah yang menghibur aku. Setengah kelam, kayaknya Tuhan kayak nggak ada nih. Hanya suara sayupku dengar, suara firman Tuhan, nyanyian. Langkahkan kaki. Ternyata ngelewatin terowongan. Amin. Itulah kesulitan. Itulah kesukaran Tuhan izinkan supaya saudara jadi kuat, jadi terampil, jadi tangguh, jadi mempunyai kemampuan. Kita baca ayat penutup terakhir kali ini. Di dalam Mazmur bukan, di dalam kitab Samuel ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Ya. Sampai ayat 37 ini penutup ini. Saya ini nggak tulis nama kitabnya, tapi kok nulis ayatnya. Tapi saya nggak salah baca tadi. 1 Samuel yang udah mendapatkannya pakai handphone boleh baca dengan keras-keras supaya terdengar di suara YouTube ini nanti. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 33 hingga 37. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-33 sampai 37 firman Tuhan demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Terima kasih. Nah ini, saudara, saya merenungkan kehidupan Daud ini. Kalau di sini ada yang mungkin bapaknya pilih kasih, keluarganya yang lain boleh menjadi pejabat, boleh jadi tentara, boleh jadi satpam, boleh jadi apapun. Tapi si Daud suruh jaga kambing. Resikonya nggak main-main pertaruhannya. Jaga kambing bukan jaga kambing di pinggir-pinggir got Jakarta, bukan. Biasanya di padang rumput di perantara sana, sehingga banyak rumput karena benar-benar memeliharakan kambing. Dan itu yang dihadapi, Alkitab mencatat. Singa, beruang, ya kan, nggak main-main. Dan itu dihadapi. Artinya, padahal anaknya imut-imut. Kalau Alkitab mencatat, dia parasnya cantik parasnya. Elok, bukan cantik. Kalau cantik, gemulai. Dia sih nggak gemulai, tapi elok gitu. Kalau saya nggak elok. Tapi Daud elok.
parasnya dan kecil. Artinya dia untuk berjuang di ladang, di sana itu butuh keberanian dan tantangannya berat. Tapi tangannya diberi keterampilan oleh Tuhan untuk boleh melawan. Janggutnya loh. Maka sehari saya potong janggut. Takut saya ditarik ya kan. Ini ditarik janggutnya. Dan dihajar. Waduh. Dan dibunuhnya itu binatang. Artinya kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup saudara dan saya ini. Tuhan supaya kita mempunyai keterampilan. Kegigihan. Dan luar biasanya pada akhirnya dia bisa melawan Goliat yang begitu besar. Melawan Goliat semua orang bilang, udahlah tidak mungkin. Itu si Goliat sudah dari semenjak dia lahir, kira-kira umur 5 tahun sudah jadi fighter, sudah bertarung, sudah menjadi biasa perang. Langsung pegang pedang. Wah, kan? Kamu coba pegang ketapel. Udahlah, tagihan tinggi. Si Daud datang dibilang kau kayak apa sebutnya? Semut, engkau ngeledek aku, engkau bercanda sama aku gitu. Si Goliat bilang gitu. Tapi aku datang atas nama Tuhan. Saudara, orang yang percaya mengandalkan Tuhan, dia berani menghadapi tantangan permasalahan hidup yang paling sulit. Amin. Pemenang tidak pernah mundur dengan masalah. Hadapi masalah, amin. Amin. Semua orang mundur, Daud maju. Aku hadapi dengan kuasa Tuhan. Saudara, ketapel dilempar, diayun ya. Daud mungkin tenaganya juga nggak terlalu hebat. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, batu yang kecil itu ngenai kok ya pas jidat gitu loh. Hah? Kok ya pas jidat? Siapa yang mengepaskan itu? Mungkin malaikat ikut membantu. Untuk mengarahkan gitu ya. Akhirnya jatuhlah Goliat. Hidup ini kadang-kala itu yang disebut keberuntungan. Kalau kemarin kaum wanita mengatakan keberuntungan. Daud orang beruntung. Dia tidak membutuhkan 2-3 kali untuk mengayuhkan batunya. Sekali ayuh saja. Set. Depas. Kalau bukan Tuhan, saya rasa ada kemungkinan meleset. Kan gemetar ya. Semua orang tentara ribuan tuh ngelihat mereka berdua di kalangan ditonton. Anak saya pernah bercerita ketika sekali waktu ada lomba taekwondo antar wilayah DKI Jakarta. Anak saya sempat jadi atlet taekwondo juga. Ada satu, saya juga ikut latihan. Wah, nggak percaya. Masa iya? Saya karena dulu menyemangati anak-anak saya. Ketika masih di SMP gitu, pada latihan. Niko juga latihan. Supaya mereka latihan, saya ikut latihan. Mereka sabuk merah, saya masih sabuk kuning. Karena nggak naik-naik saya. Nggak pernah ikut ujian. Yang penting anak saya semangat, ya kan. Ya. Saya kadang fight sama orang tua juga, saya ingat. Ya tendang-tendang. Kalau mau coba, saya juga bisa tendang ini. Kami latihan taekwondo, anak saya sempat juga ikut lomba. Nah, saya punya satu kenal anak sih, kalau nggak salah si Rian atau siapa gitu. Anak ini kalau lagi latihan di kalangan kita, di klub kita, buset, paling hebat. Iya, bener Rian ya? Iya, betul. Ini paling hebat. Tendangan dia pokoknya mau dari ke belakang, ke samping. Kalau saya ke belakang udah nggak bisa. Dia masih bisa gitu ya. Dia pokoknya sambil begini, sambil tendang. Semua yang lawan dia udah pasti dia pemenangnya. Yang paling kita agungkan, kita hebat ya. Ternyata sekali waktu di GOR Taekwondo di Cibubur, dia bertanding ditonton orang kalangan banyak gitu. Wah, kan satu stadion rame gitu. Mulai sorak. Sudah ngerti? Orang yang ditonton orang banyak tuh. Kayak begini nih, semua pada nonton saya gini di depan ini bisa grogi loh kita. Nah itu anak grogi, saudara. Dipukulin cuma gini-gini aja. Kakak bisa nendang, nggak bisa mukul. Padahal hebat, kan grogi. Nah si Daud ada kemungkinan dia grogi, harusnya. Ditonton orang tentara semua, dia kecil. Dia elok parasnya imut-imut, bukan amit-amit ya. Dia ayokan, mungkin agak gemeter lah, saudara. Ini pertama kali loh ngadepin orang berpakaian tentara loh, pakai pedang loh. Itu bisa kena. Tuhan tolong, amin. Daud bilang, Tuhan, atas nama Tuhan, Tuhanlah yang menolong Daud. Saudara juga ditolong Tuhan, pasti hadapi masalah besar apapun. Grogi boleh, jangan kabur, amin. Takut boleh, gentar boleh, jangan mundur. Minimal kayak Rian, diem aja, dipukul.
Tapi akhirnya pelatihnya angkat anduk, lempar anduk. Bahaya ini kalau ditendang nggak ngelawan. Jatuh sih enggak, bisa-bisa gagal otak. Akhirnya kalah. Si jagoan kami kalah karena grogi. Anak kami, anak kita sempat jadi juara perak, lumayan daripada tembaga. Oh, emas pernah ya. Saya lupa. Saya ingat peraknya doang. Maka saudara saya juga pengen yang latihan taekwondo. Jangan jadi taekwondo yang nggak tanpa hadiah, tanpa medali. Cari yang ada medalinya. Jadi walaupun kerjanya kecil, kalau ada yang jadi juara taekwondo, ya, juara nyanyi, ya kan? Atau juara-juara yang lain lah. Karena itu wujud syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sepertinya udah panjang, jadi saya nggak panjangkan lagi. Kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan. Glory, haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Kami mendengar firman Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami mewujudkan, menunjukkan betapa perkasanya Tuhan. Betapa berkuasanya Engkau. Sehingga kami tidak gentar, tidak mundur. Kami jadi seorang fighter. Kami seorang winner. Bukan pecundang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini tertanam. Menjadi berkat dimanapun siapapun yang mendengar. Sungguh diberkati karenanya. Sebentar kami hendak menerima dan memasuki sakramen